Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mulai kebaktian kita pada Minggu hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang akan datang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari WD nomor 253 ayat 3. Di
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, yaitu hukum Taurat kita yang pertama sampai kita yang keempat. Kita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengharapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku Wende nomor 207 ayat 1.
yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu tertulis di dalam Keluaran pasal 18 dimulai ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang engkau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan pemberitahuan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa ini orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin seluruh 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Yang pertama, berdasarkan hasil keputusan rapat Parhalado, maka gereja kita akan memulai membuka ibadah minggu di gereja pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Ibadah minggu dilakukan hanya satu kali, yaitu pukul 8.00 WIB, dan diikuti oleh 2 WIB secara bergiliran setiap minggunya. Ibadah minggu 25 Oktober tahun 2020 oleh WIB Namorambe 1 dan WIB Sidodadi. Minggu pertama, Minggu 1 November tahun 2020 oleh WIB Namorambe 2 dan WIB Pasar 4, dan Minggu tanggal 8 November tahun 2020 oleh WIB Deli 2 dan WIB Kodam. Bagi jemaat yang belum beribadah minggu di gereja, sementara dapat beribadah di rumah. Tertib acara ibadah tetap akan dibagikan oleh sintua WIB masing-masing. Ibadah minggu di gereja wajib untuk mengikuti panduan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan kepada seluruh jemaat KBB Cinta Damai Resort Medan atau terlampir. Diharapkan juga bagi jemaat yang baru saja datang dari luar kota dan dalam keadaan kurang sehat untuk dapat beribadah di rumah saja. Yang kedua, celengan pesta butilan. Sesuai dengan program Huria tahun 2020 yang telah membagikan celengan kepada jemaat sebagai persembahan pesta Butilon, kami menghimbau dan mengingatkan seluruh jemaat supaya ingat untuk mengisi celengan dan memberikan yang terbaik untuk mendukung program pelayanan gereja kita pada pesta Butilon yang akan kita laksanakan di bulan November tahun 2020. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga dapat diserahkan kepada sintua WIB masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada sintua WIB, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 730 ayat 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Ada satu keluarga yang orang tuanya mau memberikan ketiga anaknya masing-masing mobil untuk dipakai kuliah. Tapi orang tua ini memberikan syarat. Untuk mendapatkan itu, anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, harus bisa ganti ban mobil sendiri, masuk dalam kolong mobil dan kemudian mengganti ban mobil yang berat dan bocor. Dan anak-anaknya berusaha bagaimana supaya bisa mendapatkan itu. Saudara-saudara, syarat ini mungkin kelihatannya konyol dan mungkin juga lebay. Namun di balik itu ada pelajaran yang mau diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, bahwa kalau kita mau mendapatkan yang enak, harus siap untuk menghadapi yang tidak enak. Jangan cuma mau enak, jangan cuma mau posisi penak kata orang Jawa, tetapi nggak siap dan nggak mau menghadapi yang tidak enak. Begitu juga dengan persoalan kedudukan atau ambisi terhadap posisi. Posisi tidak semata-mata soal kenyamanan, kehebatan, tetapi juga persoalan fungsi, mampu atau tidaknya melayani dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, secara naluri semua orang ingin menjadi orang besar, ingin
orang nomor satu, menduduki posisi tertinggi, itu yang sering menjadi keinginan. Seorang psikolog, Alfred Adler, mengatakan man will to power. Manusia ingin berkuasa. Jadi kita hal apa adong keinginan. Imam Hagabeo punya banyak keturunan. Hammurabi punya banyak harta. Hasanapun punya kehormatan dan kekuasaan. Dan melalui semua itu ada keinginan untuk menjadi seseorang yang terkemuka, seseorang yang berkuasa, dan seseorang yang ada dalam kedudukan ataupun posisi tertinggi. Menjadi orang besar dalam dunia ini itu menjadi idaman, menjadi cita-cita dari banyak orang. Karena dalam hidup orang besar akan selalu mendapatkan banyak kesenangan dan kehormatan, penghargaan, sebagaimana yang menjadi keinginan manusia. Contoh, misalnya kalau ada seorang pemimpin, orang besar, misalnya saja gubernur ataupun kepala daerah yang biasanya datang ke pesta seseorang, misalnya datang ke rumahnya, maka semua orang akan membuat penyambutan yang spektakuler. Bahkan di dalam pesta itu mungkin orang pemimpin yang besar ini dia akan dilayani dengan sangat baik oleh semua orang. Karena itu tidak heran kalau banyak orang yang menginginkan, mengidam-idamkan menjadi orang besar di tengah-tengah kehidupan ini. Kenapa orang mau jadi orang besar atau pemimpin? Ada banyak motifnya ya. Ada juga orang yang punya motif yang benar. Misalnya dia ingin melayani dengan baik, ingin mengembangkan sesuatu yang dimiliki bisa berguna bagi banyak orang. Ada yang punya motif yang benar. Tetapi tidak sedikit juga yang hanya ingin berkuasa. Bagaimana dia menguasai, menindas orang lain, terutama ingin mengambil lebih banyak untuk dirinya, supaya dirinya menjadi orang yang besar, orang yang terkemuka, orang yang punya posisi yang tinggi di dalam kehidupan ini. Dan untuk mendapatkan itu ada banyak orang juga yang menempuh dengan cara yang benar, kerja keras, punya ilmu yang tinggi, melakukan karya-karya yang besar. Tetapi ada banyak orang juga yang memakai cara-cara yang tidak baik, main uang, main suap, main sogok, main dukun, main sikut, bahkan menggunakan kudeta, bahkan dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ada yang ingin mendapatkan itu sampai menjual imannya. Artinya beralih dari kepercayaannya untuk bisa menjadi orang yang berkuasa dan terkemuka di dunia ini. Saudara-saudara, rupanya keinginan akan posisi dan kekuasaan itu juga ada pada dua orang bersaudara dari murid-murid Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam Alkitab, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Diam-diam mereka mencoba meminta jatah kursi kepada Tuhan Yesus di kanan dan di kiri daripada Tuhan Yesus. Mereka berharap akan satu posisi yang penting, yang mereka kira kepemimpinannya sama dengan dunia ini. Harapan mereka saat mereka tiba di Yerusalem dan Yesus naik ke surga, maka mereka bisa menjadi orang besar dan mendapatkan semua kenikmatan sebagaimana yang mereka impikan dan inginkan. Tetapi apa yang menjadi respon Yesus? Yesus secara tidak langsung mengingatkan sikap mereka bahwa mereka tidak bisa mengatur Yesus dan mereka sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya yang mereka minta. Melalui respon Yesus kita juga diajari bahwa banyak sekali permintaan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam ketidaktahuan kita. Kita merasa itulah yang dapat membahagiakan kita, padahal belum tentu.
di dalam kehidupan. Karena itu belajarlah, kata Tuhan Yesus, untuk merendahkan hati. Dan inilah yang mau kita lihat melalui khotbah kita pada saat ini. Dan melalui khotbah ini juga kedua murid ini tidak hanya ingin masuk surga, tetapi mereka juga ingin menjadi orang besar yang berkuasa di kelompok Yesus. Mereka memanfaatkan kedekatannya dengan Yesus gurunya dan mencoba menyisipkan keinginannya. Guru tadi dikatakan, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Dan kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28, keinginan itu disampaikan oleh ibunya, ya, oleh ibunya. Dan satu sumber mengatakan bahwa ibu Yesus, ibu mereka itu adalah kakak beradik dengan Maria yang menjadi ibu Yesus. Dengan begitu mereka juga memakai cara nepotisme untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa menjadi orang besar dan berkuasa di kalangan Yesus. Saudara-saudara, biasanya orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin dan penguasa adalah orang yang merasa dirinya sudah lebih baik, lebih mampu, lebih besar, dan ada rasa superioritas di dalam dirinya. Merasa mereka telah berbuat lebih banyak dan lebih baik ketimbang murid-murid yang lain. Dan yang lebih disayangkan lagi, ternyata murid-murid Yesus yang lain juga memiliki pikiran yang sama dengan mereka. Itu sebabnya mereka marah tadi dikatakan kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka marah. Di dalam pikiran murid-murid yang lain juga ada. Kok cuma mereka? Apakah ini gak bisa? Tapi juga mau, tapi juga ingin. Dan itu yang kita sayangkan. Tuhan Yesus melihat pikiran itu kepada murid-muridnya. Dan hal inilah yang membuat Yesus kembali mengingatkan semua murid-muridnya bahwa hal kerajaannya sangat berbeda dengan kerajaan dunia ini. Ambisi-ambisi dunia seperti inilah yang dapat memicu konflik di tengah-tengah kehidupan. Dan saudara-saudara, dalam satu perkumpulan pun, kalau ada orang-orang yang berambisi, maka lambat laun perkumpulan itu akan mengalami konflik. Dan ini juga yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa hal kekuasaan, hal kepemimpinan dalam kerajaan Allah berbeda dengan dunia ini. Dalam khotbah kita hari ini, Tuhan Yesus justru menjungkir balikan semua ambisi, semua pikiran-pikiran jahat dari murid-muridnya dan mengajarkan apa itu sesungguhnya gaya kepemimpinan yang benar dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudara, ada dua hal yang harus dilakukan seseorang supaya dia layak disebut pemimpin dan orang besar. Pertama mau kita lihat, yaitu Yesus katakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya untuk menjadi pemimpin dan orang benar harus ada harga yang harus dibayar, yang sangat berat, yaitu bersedia menderita karena menyaksikan kebenaran Kristus. Seorang pemimpin kalau dia masih mau korupsi dan bersikap bunglon, menjilat dan suka dijilat untuk yang tidak benar dan lebih mementingkan zona nyamannya ketimbang kebenaran Tuhan Yesus, maka pasti dia tidak akan memenuhi kriteria ini. Mau menderita karena Kristus, itulah kriteria seorang yang besar di dalam kebenaran Kristus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Menjadi hamba untuk memperoleh kedudukan terkemuka sangat berbeda
dengan pandangan dunia. Di mana pandangan dunia mengatakan yang besar itu adalah bos yang selalu dilayani. Tetapi pelayan itulah yang terkecil. Namun di dalam menurut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi yang terbesar, kita harus mau dan rela menjadi pelayan yang mau melayani semua orang. Seorang pelayan atau hamba adalah seorang yang aktivitasnya tidak terpusat pada dirinya sendiri, melainkan pada orang lain. Seseorang disebut pemimpin atau orang besar bila dia mau dan mampu menjadikan pelayanannya kepada sesama sebagai cita-cita tertinggi dalam kehidupannya. Dia mau melayani orang lain. Karena itu menurut Tuhan Yesus, ukuran kebesaran seseorang pemimpin bukan pada seberapa besar kekuatan, bukan pada seberapa besar harta, bukan seberapa tinggi pangkat, gelar ataupun ilmunya, tetapi seberapa rela dan tulus dia mau melayani orang lain di dalam kehidupan. Dan disinilah dibutuhkan kerendahan. Ada yang mengatakan, mengapa ada begitu banyak teori tentang kepemimpinan, tetapi tidak satu pun di dunia ini yang pantas disebut pemimpin sejati. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hanya belajar teori bagaimana memimpin, bagaimana menjadi pemimpin atau guru, tetapi tidak mau belajar bagaimana menjadi murid dan menjadi orang yang dipimpin, orang yang menang. Padahal justru di situ kunci sukses daripada seorang yang besar menurut Yesus. Pertama-tama, mulailah dengan kerendahan, menjadi hamba lebih dulu. Dan dalam kerajaan Allah, kunci kebesaran bukan pada kehebatan, kepintaran, harta, dan lain sebagainya, tetapi hati yang rela berkorban untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. Artinya orang yang besar di mata Allah adalah orang yang rela mengesampingkan kepentingan dirinya dan berkorban bagi orang lain. Dan inilah topik minggu kita, pemimpin yang menghamba. Pemimpin yang menghamba, pemimpin yang rela berkorban harga diri, berkorban perasaan, berkorban kepentingan, bahkan berkorban materi demi kebaikan orang lain dan yang dipimpinnya. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar. Dan seorang pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang tidak suka dijilat, apalagi yang suka diangkat-angkat, tetapi pemimpin yang teguh di dalam kerendahan hatinya untuk melayani. Saudara-saudara, dengan pengajaran Yesus ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita diajak, mari buang segala ambisi untuk menguasai orang lain dan untuk memperhebat diri. Orang yang ingin kuasa seperti itu justru akan direndahkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mari menjadi pemimpin yang melayani. Jadikan pelayananmu sebagai cita-cita tertinggi dan lakukan itu bukan untuk cari nama, bukan untuk pencitraan, untuk dilihat dan dipuji orang, apalagi cari keuntungan, tetapi lakukan itu semua hanya untuk dan karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah dulu melayani kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita melayani dengan kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas tuntunan firman-Mu yang mengajari kami pada saat ini, ya Tuhan. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan bagaimana kami menjadi seorang pemimpin yang sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan,
kemampuan dan kekuasaan diri kami, tetapi semata-mata melakukan segala sesuatu dalam pelayanan di tengah-tengah hidup kami, di dalam kebenaran Tuhan, dan dengan kerendahan hati, dengan mengingat kasih dan kuasa Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami melalui pengorbanan anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya dengan demikian kami dapat melayani Tuhan dengan tulus, dengan kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kami, sebagaimana kami menjadi pemimpin. Begitu juga Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kami, sebagai bapak dan ibu. Engkau ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini, supaya kami tidak memimpin dengan kekuasaan, dengan kekerasan hati kami, tetapi sungguh-sungguh dengan hati yang penuh kasih dan ada di dalam kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi rencana dari bangsa dan negara Indonesia di dalam melakukan pemilihan akan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah pemerintahan di negara kami, supaya Tuhanlah yang bekerja melalui orang-orang yang menjadi calon-calon pemimpin di negara kami, agar Tuhan sendiri yang dapat menunjukkan bagi kami pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang mau melayani dengan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Begitu juga rencana pemilihan pemimpin secara struktural di tengah-tengah gereja-Mu HKBP yang telah direncanakan dalam pemilihan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan bagi kami hamba-hamba Tuhan yang layak untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah gereja-Mu, yang mengandalkan Tuhan, yang dengan rendah hati mau melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan ajari berkati juga Tuhan segala rencana daripada kegiatan pemilihan ini, baik di negara ini maupun di tengah-tengah gereja, agar semuanya dapat berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, dan dapat dilakukan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami, sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, dan untuk kebaikan dan kesejahteraan kami bersama di tengah-tengah bangsa dan negara, dan kedamaian di tengah-tengah gereja. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang masih setia menyertai dan memberkati kami hingga pada saat ini. Secara khusus kami jemaat-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami masih melakukannya di rumah dan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa memelihara hidup kami, memberkati kami semua, hingga pada saatnya nanti kami telah merencanakan untuk membuka ibadah minggu kami pada tanggal 25 Oktober, mulai dari persekutuan-persekutuan terkecil, melalui dari wake-wake yang dapat beribadah minggu di gereja. Engkau berkati Tuhan rencana kami agar dapat berjalan dengan baik, dan kami juga boleh terhindar dari penyebaran virus corona COVID-19 itu di dalam persekutuan kami ini di tengah-tengah gereja. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau yang memberkati dan menyertai seluruh jemaat-Mu. Secara khusus kami juga bermohon kepada Tuhan atas jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, yaitu Inang Nyonya Sinaga Borguni yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan kesembuhan bagi inang kami tersebut. Begitu juga Inang Sintua, Inang Nyonya Sintua Celaya Gorpurba. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan dari inang kami tersebut dari sakit penyakit yang dia derita, supaya
bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaatmu yang sedang sakit yang kami tidak tahu pada saat ini, dan mereka sedang lemah menahan penderitaan akan sakit yang mereka alami. Tuhanlah yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu, melalui obat, melalui segala sesuatu usaha penyembuhan yang mereka lakukan, agar semuanya dapat membawa pemulihan dan kesembuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh kehidupan keluarga, Tuhan yang tetap memimpin kami, menyertai kami, dan mengajari kami dalam segala sesuatunya, sehingga kami tetap boleh berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang mengajak kita menjadi pemimpin yang menghamba. Kita bernyanyi dari UWD nomor 723 ayat 2, dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat untuk seluruh jemaat HKBP Cinta Damai Bersama.